Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Bertemu lagi dalam mata pelajaran PPKN, materi kelas 7, yaitu bab yang kedua, norma dan keadilan. Bersama Bapak Iwayan Chandra Putra SPD, Guru PPKN. Kemudian subbab yang B, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Arti penting norma. Nah, arti penting norma adalah untuk menciptakan ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat, sehingga terciptanya kehidupan masyarakat yang serasi, selaras, dan seimbang. Fungsi norma. Nah, norma memiliki arti penting dalam mewujudkan keadilan. Nah, hal ini dapat kita pahami melalui fungsi norma. Nah, yang pertama itu adalah sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Kemudian yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Yang ketiga, sistem pengendalian sosial. Kemudian yang keempat, mewujudkan keharmonisan hubungan antar manusia. Nah, fungsi norma di lingkungan sekolah, nah yaitu membuat siswa disiplin, teratur, tertib, dan mencerminkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Negara hukum. Nah, Indonesia adalah negara hukum. Nah, hal ini bisa tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara, pada hukum tertulis dan tidak tertulis. Negara hukum mengandung 3 unsur. Yang pertama itu ada supremacy of law atau supremasi hukum, kemudian equality before the law, yaitu persamaan kedudukan di dalam hukum, kemudian human right, yaitu jaminan hak-hak asasi manusia. Nah, penegakan hukum sangat penting untuk dilaksanakan di negara kita. Nah, hal tersebut dikarenakan negara kita adalah negara hukum atau istilahnya Restat yang berlandaskan pada pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum, dan juga pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian yang keempat, fungsi hukum. Nah, secara garis besar, fungsi norma hukum adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama sebagai fungsi memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. Yang ketiga, fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Kemudian yang keempat, fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Kita lanjutkan yang kelima, yaitu hakikat keadilan. Keadilan. Nah, pengertian keadilan. Nah, keadilan berasal dari kata adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata adil diartikan sebagai tindakan tidak berat sebelah, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Kemudian keadilan menandakan bahwa setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, tetapi harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya. Kemudian berikutnya keadilan. Nah, keadilan mengharuskan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Nah, macam-macam keadilan. Yang pertama itu ada keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi hak pada suatu subjek hak, yaitu individu. Jadi keadilan ini adalah keadilan yang menilai proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan jasa, kebutuhan, dan kecakapan. Jadi contoh keadilan ini adalah karyawan yang telah bekerja selama 30 tahun, maka ia pantas mendapatkan kenaikan jabatan atau pangkat. Kemudian keadilan legal. Keadilan menurut undang-undang di mana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi undang-undang untuk kebaikan bersama atau bonum commune. Contoh keadilan legal adalah semua pengendara wajib menaati rambu-rambu lalu lintas.
Kemudian yang ketiga ada keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antar warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Kemudian berikutnya yang keenam, hubungan hukum dan keadilan. Nah, menurut pandangan hukum, keadilan mengandung arti adanya jaminan negara terhadap anggota masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, hukum menjaga dan melindungi hak-hak anggota masyarakat agar tercipta keadilan. Menegakkan hukum pada pokoknya merupakan menegakkan nilai-nilai keadilan, bukan hanya menegakkan peraturan tertulis yang bersifat tekstual dan formal. Kemudian keadilan merupakan roh dari setiap norma hukum. Tegaknya keadilan hukum akan menjadi jaminan bagi terwujudnya nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai sila kedua Pancasila dan sekaligus mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketujuh, penjatuhan hukuman bagi pelanggar norma hukum. Nah, dijatuhkannya hukuman secara ilmiah mempunyai dasar pembenaran, yaitu untuk kepentingan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adalah sebagai rehabilitasi. Kemudian yang kedua, pembalasan atas kesalahan. Yang ketiga, menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan. Kemudian yang keempat, penjeraan, baik yang bersifat untuk umum maupun untuk pelaku. Kemudian yang kelima, mengisolasi pelaku untuk mencegah melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain. Kemudian yang kedelapan, norma hukum memiliki sifat yang mengatur dan memaksa. Nah, norma hukum memiliki sifat yang mengatur dan memaksa dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, keadilan diwujudkan dengan terlindunginya hak-hak warga negara dan adanya hukuman yang tegas dan nyata terhadap anggota masyarakat yang melanggar norma hukum. Raih dan wujudkan cita-citamu. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bapak akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.